Film yang akan saya review kali ini barangkali akan membuka mata kita semua tentang dunia anak-anak penyandang autis. Hai, selamat datang kembali di Katukat. Kali ini saya akan mereview sebuah film dari Prancis berjudul The Specials. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Olivier Nakache dan Eric Toledano. Film ini menampilkan Vincent Cassel sebagai Bruno dan Reda Kateb sebagai Malek. Vincent Cassel sendiri baru-baru ini terlibat dalam sebuah proyek film berjudul Underwater yang sayangnya tidak menampilkan kualitas yang terlalu baik. Dan di film The Specials ini saya bisa janjikan bahwa Vincent Cassel bisa menampilkan kualitas akting yang berbeda. Film The Special diangkat dari sebuah kisah nyata yang menceritakan dua orang sahabat bernama Bruno dan Malek. Mereka mendirikan sebuah yayasan yang bekerja sama dengan rumah sakit jiwa di Prancis untuk menampung dan mendidik anak-anak autis. Uniknya, anak-anak autis yang ditampung oleh Bruno dan Malek merupakan anak-anak yang yang menyandang autis akut. Artinya, anak-anak yang membahayakan bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang ditolak oleh rumah sakit. Dari awal film ini tidak terlalu mengandalkan aspek sinematisnya, karena film ini justru lebih ingin mengunggulkan isu yang diangkat melalui cerita dan melalui karakternya. Shot-shotnya cenderung efisien dan efektif. Tidak terlalu banyak shot yang dramatis, akan tetapi shot-shot yang ditawarkan lebih efisien, menyorot keseluruhan karakter tanpa perlu banyak eksperimentasi. Karena lebih menjual isu ketimbang aspek sinematiknya, film ini jelas memiliki statement yang kuat. Dari awal kita bisa melihat dari karakterisasi Bruno dan Malek. Bruno digambarkan di sini menganut kepercayaan Yahudi yang taat, sementara Malek merupakan seorang Muslim yang taat juga. Kedua sahabat ini bisa berkolaborasi untuk menangani dan mengasuh anak-anak autis. Dari sini kita bisa melihat ternyata misi kemanusiaan lebih berharga dibanding keimanan seseorang. Malek dan Bruno tidak pernah bersinggungan dalam aspek keagamaan masing-masing. Kita juga bisa melihat bahwa beberapa relawan dan tim yang berada di yayasan ini juga memiliki beragam agama. Tapi isu seperti ini tidak jadi masalah selama mereka menangani anak-anak autis di yayasan mereka. Walaupun menceritakan dua orang sahabat, Bruno dan Malek, tapi sepanjang film ini sepertinya karakter Bruno lebih banyak diunggulkan. Bruno digambarkan di sini sebagai sosok seorang yang sangat penyabar, sangat pekerja keras, dan sangat perhatian kepada anak-anak asuhnya. Ada sekitar 40 anak asuh yang memiliki kecenderungan autis yang beragam. Beberapa anak diantaranya karakter Joseph, yang merupakan anak asuh pertama saat Bruno dan Malek mendirikan yayasan, merupakan seorang anak autis yang memiliki kecenderungan unik, yaitu si Joseph ini seringkali ingin membuat keributan dengan menekan sebuah alarm darurat di sebuah stasiun. Selain itu, ia selalu ingin memukul ibunya. Ada juga Valentine yang selalu ingin membenturkan kepalanya ke dinding sehingga dia harus dipasangkan sebuah alat pelindung di kepalanya. Ada lagi Christine yang selalu histeris setiap saat tanpa alasan yang jelas. Selain harus menghadapi tekanan dari anak-anak asuhnya sendiri yang memiliki kecenderungan autis beragam, Bruno dan Malek juga menghadapi tekanan dari luar berupa verifikasi dari pemerintah Prancis sendiri yang seolah ingin menutup yayasan yang ia miliki karena tidak memenuhi standar. Terkesan familiar sebetulnya, ternyata di negara sekelas Prancis pun hal-hal remeh-temeh birokrasi seperti ini juga ada. Seolah birokrasi jauh lebih penting daripada misi sosial atau misi kemanusiaan. Saya pikir premis utama yang ditawarkan dari film The Special adalah bagaimana Bruno dan Malek berusaha menyelesaikan urusan tetek bengek birokrasi ini. Namun ternyata saya salah, karena sepanjang film, bahkan hingga akhir, kita tidak melihat satupun upaya dari Bruno untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya urusan birokrasi ini bukanlah urusan drama utama yang ingin ditawarkan oleh film Specials. Namun ternyata tujuan utama film ini adalah bagaimana memposisikan anak-anak autis di tengah masyarakat normal. Salah satunya karakter Joseph yang selalu ingin menekan tombol alarm darurat di stasiun. Bruno berupaya berkali-kali mengajarkan Joseph untuk tidak menekan alarm tersebut dan mengajarkannya untuk naik public transport sendirian. Selain itu, Joseph juga dimasukkan ke sebuah perusahaan agar ia bisa bekerja dan berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Uniknya, tidak sekalipun kita lihat ada upaya dari Bruno untuk menjelaskan
kondisi anak asuhnya kepada orang-orang yang mendapatkan masalah dari mereka. Misalnya kepada polisi yang berkali-kali kerepotan akibat ulah Joseph yang selalu saja menekan tombol alarm darurat di stasiun. Kita tidak pernah melihat bagaimana Bruno berupaya menjelaskan kondisi anak asuhnya tersebut kepada polisi. Saya cukup heran awalnya mengapa Bruno tidak pernah menjelaskan kondisi anak asuhnya kepada polisi tersebut. Tapi kemudian saya paham bahwa misi utama Bruno adalah memangkas batas perbedaan antara masyarakat umum dengan anak-anak penyandang autis. Jika memang kita ingin memasyarakatkan anak-anak autis, maka mulailah dengan tidak menganggap mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karena sikap yang ditampilkan Bruno di dalam film inilah saya katakan dari awal bahwa film ini kuat di segi statement dibandingkan unsur-unsur lain di dalam film. En métro. En passant par quelle station? Saint-Lazare. Et ensuite? Porte de Champéret. Yes. Je vais tout déchirer. Selain soal tematik, yang menjadi nilai jual film ini tentu saja kualitas acting yang dimunculkan oleh karakter-karakter anak-anak di dalam film ini. Kita lihat mimik, tatapan mata, cara berjalan, dan cara berbicara yang ditampilkan oleh Joseph dan kawan-kawan sangat-sangat meyakinkan kita bahwa mereka adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Film ini bagi saya tidak menjual drama yang mengharu biru secara berlebihan. Kita menduga awalnya film ini ingin menjebak kita dengan drama yang berlebihan tentang bagaimana anak-anak autis tidak mendapatkan perhatian yang cukup, atau tentang bagaimana mereka meratapi nasibnya karena terlahir berbeda dari anak-anak lainnya. Native, tu la connais? C'est la fermeture. Saya kira jelas film ini ingin menampilkan realita paling sederhana bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak mengharapkan belas kasihan, tapi yang paling mereka butuhkan adalah penerimaan. Bahkan kita lihat negara sekelas Prancis pun masih bermasalah dengan hal ini. Meski tidak memiliki aspek dramatis yang berlebihan, bukan berarti film ini tidak membuat kita terharu. Bagian akhir, saya rasa kita akan dibuat terharu melihat keberhasilan Bruno yang akhirnya bisa membantu Joseph menemukan tempat terbaik untuknya. Akhirnya Bruno bisa menemukan sebuah tempat di mana orang seperti Joseph tidak dipandang berbeda lagi. Saya kira tatapan terakhir Bruno dan Malek tanpa dialog, hanya tatapan saja, adalah statement kuat lainnya di dalam film ini. Film ini sekali lagi mampu memperlihatkan pendekatan paling humanis dalam menangani anak-anak penyandang autis. Setelah menyelesaikan film ini, barangkali kita bisa menyimpulkan kembali makna judul dari film ini sendiri, yaitu The Special. Saya kira awalnya mungkin kita akan menganggap The Special merujuk kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Ternyata The Special memiliki makna yang lebih luas dari itu. The Special bagi saya adalah sebuah penghargaan bagi para pejuang autis yang selalu memberikan perhatian tanpa henti kepada anak-anak tersebut. Kita bisa melihat bagaimana Bruno berkali-kali menolak tawaran kencan demi memperhatikan anak-anaknya yang selalu bermasalah. Kita juga bisa melihat bagaimana Malek dan para relawan tidak henti-henti berusaha memahami pola pikir anak-anak autis yang kadang-kadang susah dimengerti. Barangkali bagi saya, inilah makna The Specials yang sesungguhnya. Sekian review saya Cut to Cut. Semoga review ini bisa memberikan cara pandang yang berbeda bagi Anda para penyuka film di luar sana. Jika ingin memberikan masukan ataupun kritik, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Jangan lupa luangkan waktu untuk like dan subscribe, dan bagikan ini kepada teman-temanmu. Salam sinema!